Oke, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik memilih kami di warga Unpad Tuhan. Kami percaya Bapa, ini bukan kebetulan, tetapi ada rancangan yang indah bagi masa depan kami. Yakinkan kami Tuhan, kuatkan hati kami, jauhkan segala penghambat. Kami percaya semua indah rancangan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran-Mu, supaya kami menjalankan hidup kami selaras dengan kehendak-Mu pada tengah-tengah akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah di tengah-tengah kami, jaringan kami. Biarlah Kau jagai dimanapun kami berada. Kau Allah yang roh Allah di mana adanya Tuhan. Kau ada di mana-mana Tuhan. Kau Alfa dan Omega. Kau dapat mengisi seluruh ruang dan waktu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, berbicaralah Tuhan, sembunyikan hamba-Mu yang akan menyampaikan bagian dari kehendak-Mu. Haleluya, amin. Ya, salam adik-adik yang terkasih. Ya, saya minta mau share screen ya. Tolong di ininya ditutup dulu. Kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Terima kasih saya. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, teman sejawat dan pelayanan PMKU, PMKF, dan LP yang saat ini kita kumpul. Ini adalah tempat kita di hari Senin dan Jumat untuk sama-sama dalam 1 jam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya hari ini mengambil tema Sleep with Enemies, tidur bersama musuh. Nah, ini mungkin terinspirasi saya dalam film dulu, udah lama ya. Bagaimana film ini, tapi nggak ada hubungannya ya dengan film itu. Tapi di sini kita ingin melihat bagaimana pertumbuhan rohani kita di dalam perjalanan hidup kita itu hampir sama dengan fisik ini ya. Saya dari peternakan, kadang kita tidak menyadari kita tidur hidup bersama musuh kita, yang kita tidak sadar akhirnya membuat kehidupan kita itu menjadi kerdil dan mati. Ini contoh, karena saya dari peternakan, ya, dosen peternakan. Anda mungkin pernah melihat caplak, kutu. Ya, ini adalah binatang yang menghisap darah. Yang lama-lama hewan ini akan menjadi kurus, mati. Ini ektoparasit ya. Dia ya garu-garu hidupnya akan terganggu dan pertumbuhannya juga akan terganggu. Nah, apalagi dia akan tidak nyaman untuk menjalani hidup binatang yang sudah kena caplak ini. Nah, begitu juga ada beberapa hewan ya yang di laut juga ada namanya ektoparasit. Ya, hidup dia, kalau dia hidup bersama ektoparasit ini, dia datangnya silent killer. Ya. Silent killer itu adalah membunuh pelan-pelan dan tidak diketahui datangnya dan kapan hinggapnya. Itu ada dan tanpa kelihatan kasat mata. Pada tikus, pada ayam, pada anjing, semua binatang, babi juga. Nah, dia bisa menghisap, merusak sistem saraf, ada yang sistem darah, ada sistem reproduksi,
ada sistem pernapasan, ada sistem kulit, ya, itu tergantung target serangan dia. Akhirnya lama-lama dia akan mati juga, ya, atau terganggu. Nah, di kita juga ada, di manusia itu, contohnya cacing, ya, di perut kita, dia nggak kelihatan, makannya banyak, ya, makannya banyak juga artinya konsumsinya banyak, tetapi pertumbuhannya rendah, ya, stunting. Kalau kita lihat itu ya, buncit tetapi kurus. Nah, itu ciri-ciri 1 jam ikut penataran langsung tidur ngantuk, ya, itulah sampai ke mata, ya, itu ciri-ciri cacingan, ya. Waspada ini juga, ini musuh kita yang kita tidak kadang lihat, ya. Nah, kemarin kata beberapa hari ini, katanya 29 Agustus ada cacing yang di otak, ya, di Australia. Dia hidup selama 50 tahun bersama cacing di otaknya, ya. Akhirnya dia mengalami kejang-kejang, pingsan, bahkan gangguan lah di dalam kehidupannya. Setelah di-scan, diselidiki, ternyata di otaknya ada cacing hidup. Ini kejadian bulan Agustus kemarin, ya, tanggal 29, beberapa hari lalu. Cacing parasit ini ditemukan hidup dalam otak manusia. Jadi dia selama 50 tahun hidup bersama musuhnya, ya. Tidur bersama musuhnya, ya, sleep with enemies. Nah, ada juga kasus, nah ini ya bidang aku juga ini. Ada 29 penyakit pada ternak babi, ya. Hasil survei, ya, ada jenis berbagai macam. Dia tidur bersama ternaknya, makan bersama ternaknya. Dari bila kena salah satu dari penyakit ini tanpa kita mencegah atau mengobati dengan program kesehatan namanya. Kalau di dalam dunia industri peternakan itu namanya ada program biosecurity, program medikasi pengobatan, yang ketiga program vaksinasi. Itu adalah untuk menghindari penyakit yang tidur bersama babi ini. Sama dengan kita juga. Nah, sekarang bagaimana dengan spiritual kita? Ini fisik, ya, daging, kehidupan, ya. Kita tidak tahu. Nah, tidak ada orang yang akan suka tidur dengan musuhnya. Tapi diam-diam kadang kita tidur dengan musuh kita. Nah, hari ini kita akan belajar. Saya percaya adik-adik yang di sini adalah calon-calon pemimpin. Anda masuk Unpad dan Anda harus lulus juga. Anda akan berprofesi menjadi terang dan garam dimanapun Anda berada. Kita akan belajar beberapa hal yang supaya pertumbuhan tadi, bahwa pertumbuhan rohani kita sama dengan pertumbuhan fisik kita juga. Ya aku sih nggak begitu paham, ahli lah soal teologi, tapi dari gambaran tadi lah, ya. Dalam dunia saya selama 30 tahun saya belajar peternakan, ya. Hampir setengah umur saya lah, ya. Nah, Anda bisa, atau ternak itu bisa makan, hidup, kita kasih terus kandangin yang baik, tetapi bila ada musuh yang tidur bersama ternak kita itu, dia akan tidak berhasil. Gagal usahanya, ayamnya akan kerdil, sapinya akan tidak bertumbuh, babinya juga akan kecil. Nah, begitu juga terhadap pertumbuhan rohani kita. Kita kadang tidak tahu, kita tidur bersama musuh kita itu, dan dia diam-diam menyerang kita, menghancurkan masa depan kita, menghancurkan karir kita, menghancurkan semua sistem layanan kita kalau kita tidak berjaga-jaga. Tetapi banyak orang Kristen yang tidur dengan musuhnya sampai mati. Sama seperti yang di Australia itu, selama 52 tahun dia tidur bersama cacing di otaknya. Nah, begitu juga di dalam rohani kita, ya. Nah, ada beberapa mungkin singkat, ya. Yang pertama adalah marah. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan Anda mungkin kecewa, ya, kenapa saya masuk Unpad, kenapa kok saya
masuk ke jurusan yang tidak saya sukai, kita menjadi marah. Ya. Akhirnya itu yang merusak, menjadi kita tidak menjadi serius di dalam menjalankan panggilan Tuhan itu. Kita marah, kita benci, kita menjadi tidak nyaman pada perjalanan. Padahal seluruh perjalanan hidup kita itu adalah semuanya di dalam rancangan Tuhan. Rancangan Dia supaya ke depan kita akan ditempatkan menjadi fungsi organisme sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, makanya jangan, ini banyak juga penyakit-penyakit yang disebabkan karena marah ini. Mungkin Anda marah dengan teman, marah dengan orang tua, marah dengan pilihan saudara. Itu akan mengganggu studi saudara. Makanya adik-adik di sini, kawan-kawan semua sekalian, apapun saat ini Tuhan berikan kepada saudara, bersyukurlah bahwa itu adalah rancangan yang terbaik dari Tuhan. Jangan marah, jangan kesal kepada, wah ini kan bukan pilihan saya adalah begini. Saya alamin itu 30 tahun lalu, tapi setelah saya pahami, itu akan membuat kita menjadi lemah. Ya, kita harus yakinkan bahwa semua di kolong langit ini, semua diizinkan Tuhan untuk kita jalani, supaya segala yang indah akan kita dapat pada yang akan datang. Jadi adik-adik yang hadir di sini, jangan sampai Anda hidup dalam kemarahan, hidup dalam kebencian, itu akan membuat penyakit di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kecewa. Ya. Kekecewaan itu harus kita buang juga di dalam pemikiran yang hampir sama dengan marah. Ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kadang kita kecewa terhadap Tuhan. Tuhan, saya kan mau doa saya masuk ke universitas A atau institut A, kok masuk ke Unpad ini? Saya kecewa Tuhan, akhirnya menolak Tuhan. Banyak kejadian begitu di dalam kehidupan kita. Kita padahal Tuhan sudah memberkati kita, sudah Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Kadang kekecewaan itu menghantui kita, sehingga itulah yang dinamakan kita hidup di dalam musuh. Kekecewaan dan kemarahan itu membuat kita hidup bersama musuh kita, tidur bersama musuh kita. Dia bagaikan cacing yang menggerogoti daging kita, cacing yang menggerogoti otak kita. Apa akhirnya? Kita menjadi stunting. Dalam hewan itu pertumbuhan kerohaniannya menjadi terganggu, dan akan banyak sesuatu yang terjadi dan tidak efektif di dalam hidupnya. Dia memang hidup, babi itu hidup, sapi itu hidup kalau dengan ektoparasit, endoparasit, tetapi tidak efisien menjalankan fungsinya. Contoh ini ya, kalau saya miara ternak babi, 5 bulan itu udah 120 kilo, tetapi bila ada binatang, ekto, endo, atau penyakit yang hinggap ke dia, bisa sampai 2 tahun 100 kilo. Begitu juga pertumbuhan rohani kita. Bila kita penuh dengan kebencian, kemarahan, kekecewaan sama Tuhan, jangan harap Anda akan hidup berhasil. Anda akan stunting, Anda akan secara spiritual, dan saya juga akan hidup, akan banyak masalah. Karena penyakit itu adalah silent killer. Silent killer itu adalah kekecewaan itu bisa sampai kita menolak Tuhan. Kenapa ada orang sampai menolak Tuhan? Artinya pindah kepercayaan dia kepada Tuhan karena dia marah dan benci. Tuhan, saya gak setuju di sini. Kenapa saya di sini? Padahal rancangan Tuhan ada yang terbaik di dalam hidup kita. Hanya kita tidak menjalaninya dan tidak bertanggung jawab. Kekecewaan itu adalah membunuh karir kita, membunuh hidup kita. Yakinlah, dimanapun kita adik-adik berada saat ini, itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi masa depan saudara. Jangan sampai menolak Tuhan, jangan Anda menjadi tidak berbahagia, jangan Anda menjadi marah sama Tuhan. Ya, kecewa bisa kadang-kadang kepada keadaan. Tuhan, kenapa keadaan saya begini? Kenapa orang tua saya begini? Kenapa teman saya begini? Kenapa orang tua adik saya, kakak saya begini? Saudara saya, dosen saya begini? Itu kadang-kadang silent killer di dalam hidup kita.
Kalau kita tidak melepaskan keadaan kita, tidak bersyukur kepada sahabat kita, tidak bersyukur terhadap orang tua kita, adik kakak kita, saudara kita, guru-guru kita, ini akan membunuh secara pelan-pelan kerohanian kita. Ini yang harus kita waspadai bagi saya, bagi kawan-kawan di sini. Kita harus membuang semua pemikiran-pemikiran kekecewaan itu. Kita harus membuang semua pemikiran-pemikiran marah itu kepada dia atau kepada Tuhan atau kepada siapapun. Supaya apa? Supaya kita tetap eksistensi dan efisien di dalam menjalankan kehidupan itu. Banyak orang berhidup dari kekecewaan. Banyak orang hidup dengan lawannya. Kalau banyak orang yang hidup dari benci, banyak orang yang hidup dari dendam, tetapi itu akan membuat kerohanian hidup dia menjadi susah dan berantakan. Tapi adik-adik di sini, marilah kita jaga pertumbuhan spiritual kita, daging kita, dengan membuang semua musuh-musuh, supaya kita hidup bebas dari masalah tersebut. Kecewa pada manusia karena menempatkan ekspektasi terlalu tinggi pada manusia. Memang mungkin Anda akan kecewa pada siapapun, bisa pengerja, bisa hamba Tuhan, bisa saudara Anda sendiri, bisa kakak, adik, sahabat, dan lain. Karena kita mengekspektasikan terlampau tinggi terhadap manusia itu. Padahal Tuhan sudah bilang, janganlah kau berharap ke manusia, terkutuklah. Kita supaya apa Tuhan katakan demikian? Supaya kita bergantung terus kepada Allah Sang Pencipta kita. Nah, banyak di sini ya, saya juga kadang-kadang tidur dengan kebencian, tidur kadang menyesali hidup. Kenapa Tuhan? Apalagi waktu muda, apalagi setelah mau lulus, apalagi pada saat skripsi, apalagi masuk TPB sekarang. Mungkin ada kekecewaan di dalam diri saudara, tapi itu Anda harus buang. Karena itu akan mengganggu masa depan saudara. Kekecewaan kepada Tuhan, mungkin ya di sini ada doa-doa kita tidak dikabulkan, ya, ada keinginan kita tidak dikabulkan. Sebenarnya itu adalah membuat kita supaya lebih baik. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Dia tidak akan memberikan anaknya yang mencelakakan. Tapi kita buanglah kekecewaan itu. Apapun yang kita jalani hari ini adalah yang terbaik dari Tuhan. Jangan kecewa, jangan marah. Itu adalah musuh di dalam spiritual kita. Itu adalah musuh di dalam kehidupan kita. Kita tetap harus menjaga bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan terbaik. Rancangan Tuhan adalah itu yang termulia dan lurus, efisien, dan sangat mujur gitu ya. Kecewa melihat orang klasik yang mujur ya, wah padahal itu dia nyontek. Mungkin Anda akan menghadapi itu. Oh, si kawan gue ini nyontek-nyontek, IPK-nya tinggi, padahal sering A, B, C, D, mencuri segala macam. Anda nggak usah marah, Anda nggak perlu kecewa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan akan menolong kita. Kalau kita terus hidup di dalam kekecewaan, hidup dalam kemarahan, nanti kita kayak kecoa ya, mati. Ya, marilah kita jaga. Jangan kita tidur bersama lawan kita. Kita harus buang kekecewaan itu. Kita yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Banyak orang Kristen menyimpan rasa kecewa bertahun-tahun. Akibatnya meninggalkan persekutuan dan Tuhan Yesus. Nah, ini pun bisa. Selain penyakit, ya penyakit-penyakit misalnya darah tinggi, penyakit-penyakit hepatitis, itu semua biasanya bisa juga ada hubungannya dengan spiritual kita. Orang yang mengampuni, orang yang bebas, orang yang merdeka, orang yang bersyukur biasanya kurang penyakitnya. Tetapi ada kawanku kemarin ya, udah 2 orang sangkatanku meninggal, tapi aku nggak salahkan juga ya. Ya, dia masih muda lah, masih di bawah aku, adik kelasku. Nah, dia mungkin nggak sadar, setauku dia terlampau ambisi ya. Aku juga udah pernah main ke rumahnya ya di Sumatera sana. Dia terlampau ambisi, ingin menunjukkan dirinya adalah yang terbaik, kaya raya, semuanya harus ada. Dia ingin menjadi sesuatu dunia ini yang ingin semua miliknya. Akhirnya ya mungkin namanya hidup ya kecewa ya. Tuhan kenapa nggak berikan? Waktu di pemuda, waktu mahasiswa dia aktivis, tetapi nggak tahu kenapa berjalannya waktu. Dia hidup bersama, tidur bersama musuhnya. Ya, sleep with enemies. Kadang kita tidak sadari, dunia ini membuat kita tergoda, akhirnya kita
kecewa untuk mengejarnya. Makanya adik-adik di sini, jalanilah hidup itu, jalanilah studi saudara, ingatlah Tuhan, ya, yakin menuntun dan menjadi penolong saudara dan saya. Akhirnya, marilah kita bebas dari kemarahan dan kekecewaan. Yakinkanlah bahwa adik-adik yang hadir di sini, Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam mahasiswa baru untuk masuk di Universitas Pajajaran. Anda masuk adalah suatu kesempatan yang mulia Tuhan berikan. Tidak semua orang bisa masuk ke Unpad. Ada kawanku, anak dosen sendiri nggak masuk. Sudah 30 tahun dia jadi dosen, tidak bisa masuk. Karena Unpad ini terbuka bagi siapapun, bagi orang yang mampu. Nah, bagi saudara adik-adik di sini, Anda bisa masuk Universitas Pajajaran, berarti Anda punya kemampuan. Anda punya rencana Tuhan yang baik. Jalanilah. Ya, jangan simpan kemarahan, jangan tidur bersama musuh-musuhmu. Kebencian, kemarahan, kekecewaan, buang semua itu. Anda dan saya, kita harus merdeka dari semua rasa itu. Jalanilah, saya yakin dan percaya Tuhan yang akan menuntun Anda pada masa depan yang lebih baik, pada masa depan yang penuh harapan, asal Anda tetap lurus melihat Dia satu-satunya Tuhan yang akan memelihara kita semua. Itu aja saat ini yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang adik-adik yang masuk di Unpad yang mimogi malam ini. Jangan kecewa, jangan marah, bebaskan semua itu. Jangan tidur dengan musuhmu, lupakan semua itu. Tidurlah bersama Dia, Raja kita, Tuhan kita. Saya yakinkan sekali lagi, semua masa depan kita ada di tangan Dia. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Saya silakan kepada pimpinan pujian yang akan memimpin kita seterusnya.